لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang pertama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ya. Dan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bahkan ada satu kalimat, seandainya orang-orang kafir itu besok pada hari kiamat mereka memiliki harta satu bumi ini ditambah satu bumi lagi, ya, untuk menebus dirinya agar mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia tidak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan bisa mengabulkannya. Sehingga nikmat iman, nikmat Islam ini sebenarnya lebih banyak daripada nikmat dunia seisinya. Saudara berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, uswah hasanah kita, suri teladan kita yang kita ikuti, yang kita tunggu syafaatnya hari akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, makalah ataupun kajian singkat kita pada kali ini yaitu tentang siapa orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Tapi ingat, keberhasilan itu kadang-kadang kalau orang umum katakan, bagaimana kabar anakmu? Wah, anak saya sukses, sudah punya pekerjaan, jadi pegawai, ya, punya mobil, punya rumah, istrinya cantik, anak-anaknya baik-baik. Itu kan standar manusia, ya, sudah berbahagia. Sedangkan umumnya manusia ya punya standar seperti itu. Ini yang pertama. Ini orang-orang yang perlu pernah ngaji standarnya kayak gitu. Yang kedua, ada orang yang masih awam di dalam masalah ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu agama. Tanya, anak yang sukses itu kayak apa sih? Ya, anak yang bisa bermanfaat pada dirinya, pada di keluarganya, pada masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Dan kita kadang-kadang mendoakan anak kan seperti itu. Ya, ini doa seperti itu belum, saudara. Itu belum termasuk doa yang benar. Anak kita kalau hanya manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk orang tua, masyarakat, bangsa dan negaranya, belum, saudara. Maka sesungguhnya ya orang yang sukses itu, anak yang sukses itu kayak apa? Ada 5 syarat-syaratnya, saudara. Ini kalau kita ngaji benar. Ya, coba ya, kita mau ngaji dan ini diharapkan anak-anak kita standar menilai, loh, anak suku sudah sukses atau belum? Ya. Oh, anaknya si dia sudah sukses atau belum? Itu nanti dinilai dari 5, saudara. Pertama apa? Yang pertama, ayakuna ibadati rabbih maqbulan. Anak yang sukses itu adalah anak yang mereka menjadi orang-orang yang ibadah mereka baik, lalu ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pandai beribadah kepada Allah, ibadahnya benar, tidak sesuai dengan bid'ah, ibadahnya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasulullah. Itu yang pertama, saudara. Anak kita sukses ketika ibadahnya itu benar, ibadahnya baik, ibadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Ya, itu ya. Kalau anak kita itu menjadi ahli bid'ah, penyebar bid'ah, tidak sukses kita. Kenapa tidak sukses? Karena mereka menuju bukan ridho Allah, bukan surga Allah. Hati-hati, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ya, yang bid'ah itu yang sesat. Saudara, maaf ya, saya tidak akan menyampaikan ini bid'ah, ini bukan bid'ah, tidak. Nanti selama ada tuntunannya, ada bimbingannya dari Rasulullah, kita tidak mengatakan itu bid'ah. Ya, berbeda pendapat itu bukan bid'ah.
sudah berbahagia. Itu yang pertama. Ya ayakuna ibadatu rabbi maqbulan. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar-benar mampu beribadah kepada Allah dan ibadahnya benar. Itu namanya sukses, saudara. Yang benar itu bagaimana? Sesuai dengan perintah Allah. Setelah subuh ya 4:30 kan begitu. Setelah subuh 3:30 namanya nggak benar. Susah, saudara. Kalau memang mendidik anak itu susah-susah gampang. Tapi ingat, saudara, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang sukses itu adalah orang-orang yang mereka ayakuna naf'ulil khalqi dhahiran. Ya, orang sukses adalah orang yang mereka menjadi manusia yang nyata-nyata bermanfaat untuk orang banyak, saudara. Itu, saudara. Dia menjadi manusia yang nyata-nyata bermanfaat. Kalau punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Punya harta, hartanya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, juga untuk orang banyak. Hadisnya apa, saudara? Rasul bersabda, khairun nas ayanfa'ulin nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lainnya, saudara. Ngelompok, saudara. Kita punya rumah sekarang, kita rumah. Coba, rumah kita itu bermanfaat untuk banyak orang atau tidak? Dengan rumah kita itu menimbulkan pahala atau tidak? Maka harus banyak tamunya, manfaatnya luar biasa sekali bangun. Bisa untuk rumah, bisa untuk madrasah, bisa untuk TPA. Silakan, saudara. Ya, bisa untuk pesantren, kan begitu. Kita kadang-kadang nggak ngerti alasan. Ada rumah mau disewa pesantren nggak boleh, rumah dipakai TPA nggak boleh, padahal rumah kosong, rumah nganggur coba. Kok nggak boleh? Karena dia tidak mau menjadikan rumahnya bermanfaat untuk banyak orang. Kenapa? Ilmunya belum nyampe. Ilmu masalah apa? Khairun nas yang faulin nas. Khairul muslim yang faulil muslim, saudara. Ayo, Pak, ada tak? Di desa-desa itu rumahnya di apa itu hanya nganggur, ya toh? Dibiarkan kotor, tidak diurus, dibiarkan banyak sarang laba-laba, tidak diurus, bahkan mungkin gentengnya rontok, nggak diurus. Ini mubazir, saudara. Orang tua kita yang meninggalkan rumah itu, dia menangis di sana. Ya Allah, rumah saya yang membuat saja diwangi rekoso-rekoso, diwangi utang-utang. Begitu beliaunya tidak ada, rumahnya dibiarkan mubazir, dibiarkan tidak bermanfaat sedikit pun. Tapi kayak gitu juga ada yang dikontrak untuk pesantren, tidak boleh. Kalau perlu nggak usah dikontrak dong, ya. Saya pinjemin, kalau perlu tak wakafin aja. Insya Allah, astagfirullah. Sudah berbahagia. Itulah orang sukses adalah orang yang dalam kehidupannya yaitu ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahirun. Senang dia menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Ini, saudara-saudara. Ya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, ayyakuna lil insani aisan. Orang sukses adalah orang yang mereka tidak membebani orang lain. Di dalam kehidupannya dia berusaha untuk mandiri, ya. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang secara ekonomi mandiri. Apapun dia bisa, tidak tergantung pada orang lain. Nabi SAW bersabda, ya, la takunu kallan 'alan nas. Kalian jangan menjadi tanggungan orang lain, saudara. Ini maaf ya, ini bagi para anak mungkin rumah tangga baru yang masih ke orang tua, bukan itu yang dimaksud. Silakan, tapi yang penting kita bisa berusaha untuk mandiri. Ya, mandiri ya, jangan diartikan secara saklek rumah itu ndak. Mandiri itu bisa menghidupi untuk dirinya sendiri. Karena apa, saudara? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi orang-orang yang mandiri. Ya ini ya, saudara berbahagia yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga maksudnya ya, yaitu la ayakuna lil insani aisan, ya. Jangan menjadi manusia yang punya ketergantungan dengan orang lain, ya. Kalau besar ya kita berusaha besar. Kalau kita berkembang berusaha. Yang penting kita berusaha, ya, berdiri sendiri. Nanti ada tahapan-tahapannya. Ya, itu yang keempat, saudara. La dororo wala ziroro. Orang yang sukses adalah
orang yang tidak menimbulkan madarat untuk diri sendiri dan juga tidak menimbulkan madarat untuk orang lain. Itu ya. Ini. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim aniaya pada diri sendiri, saudara. Ya, menjatuhkan diri kita sendiri, merusak diri kita sendiri. Karena diri kita itu amanah Allah. Ini ya. Terus kita sadari, kesehatan kita amanah Allah. Jantung kita, paru-paru kita amanah Allah. Dijaga. Jangan dihancurkan sendiri, saudara. Ya, itu jauh. Orang yang merokok itu, coba. Merokok dalam kesehatan itu menjadikan sehat atau sakit? Orang yang bisa membaca merokok itu gambarnya kan paru-paru yang bolong. Itu menyebabkan penyakit. Bahkan disebut merokok membunuhmu. Tapi dia mengatakan, rapopo, orang rokok ya mati. Nah, ini kan karena dia belum masuk golongan orang-orang yang la dororo wala diror. Jangan menjatuhkan diri kalian sendiri dan jangan menghancurkan orang lain. Itu ya, orang merokok yang disedot asapnya itu menghancurkan paru-parunya sendiri, jantungnya sendiri, yang dikeluarkan asapnya itu ketika dihirup orang lain ternyata itu ya nikotinnya 60% akan mengganggu orang lain. Orang lain itu bisa anaknya, bisa istrinya, bisa tetangganya. Saudara yang dirahmati Allah, orang yang berhasil, orang yang sukses dalam konteks baik di hadis Allah dan manusia adalah orang yang tidak menimbulkan madarat pada diri sendiri dan tidak menimbulkan madarat kepada orang lain. Ya, nanti kalau terangkan banyak. Yang terakhir apa, saudara? Yang terakhir adalah orang yang berhasil, itu adalah yang dikatakan, yaitu ya di samping bermanfaat, tidak menimbulkan madarat, ya, ayyahuna lil mauti musta'idan. Allah menjadikan orang itu sampai matinya dalam keadaan terhormat, dalam keadaan husnul khotimah. Sudah berbahagia, hati-hati. Apalagi yang sudah berumur 60 tahun, jagalah diri kita. Jangan sampai kematian kita itu kematian yang su'ul khotimah, saudara. Belum tentu kita yang sekarang ini baik-baik, belum tentu ketika meninggalnya itu dalam keadaan baik loh, saudara. Mohonlah kepada Allah agar dibimbing dan selalu ingatlah, jangan dekat dengan kemaksiatan. Jangan sampai apa? Jangan sampai akhir hayat kita itu dalam keadaan berbuat dosa, berbuat maksiat, saudara. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sampai matinya dalam keadaan terhormat. Hidup terhormat sampai mati dalam keadaan terhormat. Kita husnul khotimah. Sudah berbahagia dan bermanfaat ya. 5 hal yang ini adalah disebut orang-orang yang sukses, yang berhasil dalam hidupnya. Maka mudah-mudahan kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang baik dan berhasil menjadi anak-anak yang soleh-solehah yang sampai akhir hayatnya juga tetap baik, saudara. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun